Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Juli dan kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci utama agar kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya jika kita memiliki kerendahan hati, akan banyak terobosan demi terobosan yang terjadi dalam hidup saudara. Nah, maka dari itu persiapkan hati kita dalam mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan Anda sudah mempersiapkan roti dan anggur karena kita akan mengikuti sesi perjamuan kudus dalam ibadah online kali ini. Mari saya ajak kita semua untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan sebebas mungkin, dan biarlah hadiratnya memenuhi saudara dimanapun saudara berada. Selamat menikmati dan menerima berkat Tuhan. God bless you all. Shalom jemaat, mari kita hari ini mau penuh dengan sukacita, kita mau puji, kita mau tinggikan, kita mau sembah namanya. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat karyaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan,
bukan hanya bagi namamu saja, untuk memuliakan namamu.
Shalom saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, sore atau malam, waktu apapun Anda menonton rekaman ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu begitu luar biasa mengubahkan kehidupan kita saat kita mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan ini kita akan belajar mengenai satu tema yang baru, yaitu tentang kerendahan hati. Oleh karena itu saya ingin ajak kita semua untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus memberikan hikmat, membukakan mata kita supaya kita boleh mengerti kebenarannya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau rindu suatu kehidupan yang terbaik, kehidupan yang maksimal untuk setiap dari kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami rindu biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dengan bebas, supaya kebenaran yang disampaikan bukan hanya sampai di pikiran kami, tapi boleh masuk dalam lubuk hati kami yang terdalam, dan boleh mengubahkan setiap keputusan, setiap perkataan, setiap keputusan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan senantiasa di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama ayat kunci kita yang saya ambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Saya akan tunggu Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Mari, kalau Anda sudah mendapatkan, mari kita baca ayat ini dengan suara yang keras bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, mari kita mulai. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan promosi, terobosan, jawaban di dalam kehidupan, kemenangan atas persoalan kehidupan?
saya percaya setiap dari kita akan segera angkat tangan dan berkata, saya mau Pak, saya juga saudara, saya juga rindu untuk mendapatkan promosi. Apalagi di ayat ini dikatakan bahwa yang meninggikan kita atau yang memberikan promosi dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Saya mau pastikan saudara mengerti bahwa saat Tuhan yang meninggikan kehidupan kita, itu sesuatu yang dahsyat sekali. Waktu Dia yang bekerja, mempromosikan kehidupan kita, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan itu. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar apa sih kerendahan hati. Kerendahan hati saya pernah sampaikan adalah ibarat sebuah master key yang bisa membuka pintu apapun di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati bisa membawa segala macam pertolongan dan terobosan dalam masalah apapun yang kita butuhkan. Baik itu tantangan dalam sekolah, di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis kita, dalam pasangan hidup bahkan, dan juga masa depan yang cerah. Saya pernah menginap di suatu hotel dan kebetulan saya lupa pada waktu saya keluar dari ruangan itu, lupa untuk membawa kunci dari kamar itu. Kamar itu sudah memakai kunci kartu dan akibatnya saya nggak bisa masuk. Oleh karena itu saya minta resepsionis dari hotel setempat untuk kemudian membukakan pintu kamar kami. Nah, saya mendapati bahwa di dalam hotel itu hanya ada beberapa orang yang dipercayai untuk memiliki yang namanya master key. Master key ini adalah kunci yang diprogram untuk dia bisa membuka segala pintu ruangan yang dibutuhkan di hotel tersebut. Kunci ini begitu penting di dalam kehidupan. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan bahwa kunci itu memang kecil, tetapi bisa membuka pintu yang besar. Kerendahan hati sepertinya sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, tetapi bisa membuka hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya harap kita mulai berpikir bersama-sama bahwa yang menjadi isu utama sekarang adalah bagaimana mendeteksi yang namanya kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita. Karena yang saya pelajari dari pengalaman kehidupan saya sendiri, kesombongan atau lawan kata dari kerendahan hati adalah hal yang sulit untuk kita deteksi sendiri. Saya belum pernah dengar ada orang sombong yang berkata, oh iya saya tahu saya sombong, yang menyadari kesombongannya. Saudara jangan salah kira, Pak Anda berkata, Pak gampang untuk mengenali kesombongan. Betul, biasanya sangat mudah untuk kita mengenali yang namanya kesombongan dalam diri orang lain. Tetapi untuk kita menyadari kesombongan dalam diri kita itu sangat sulit. Oleh karena itu dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar aliran-aliran kehidupan kita. Kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar dalam kehidupan, membawa terobosan yang kita inginkan. Tapi kunci yang sama kecilnya juga dapat menutup pintu-pintu yang besar dalam kehidupan kita. Saya rindu supaya kita belajar bersama-sama, apa sih kalau begitu yang menjadi indikasi kesombongan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang ingin melewati kehidupan ini tanpa merasakan atau mendapatkan promosi dan peninggian dari Tuhan. Saya percaya setiap dari kita rindu untuk menang atas persoalan yang kita hadapi. Nah, kunci yang utama sekali lagi adalah kerendahan hati. Yuk sama-sama kita akan belajar apa saja yang menjadi tanda indikasi kalau kita ini sudah menjadi sombong. Hal yang pertama yang saya ingin bahas pada hari ini adalah mudah tersinggung. Dalam bahasa sehari-hari sekarang, kita sering mendengar istilah baperan. Nah saudara, mungkin Anda berpikir apa hubungannya antara baperan atau mudah tersinggung dengan kesombongan? Ternyata ada sebuah korelasi yang sangat dekat,
Bahkan sangat sangat erat antara yang namanya tersinggung dan kesombongan. Saya mau ajak kita untuk melihat sebuah cerita dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Mari bersama-sama kita akan baca, kita akan perhatikan kisah ini. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara yang saya kasihi, kita barusan membaca kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi menegaskan bahwa kesombongan seringkali muncul ditunjukkan dari sifat mudah tersinggung, panas hati. Naaman di kisah ini sebetulnya sudah sangat dekat untuk mendapatkan terobosan yang sudah dia nantikan selama bertahun-tahun dalam kehidupannya. Suatu jawaban, suatu mujizat atas persoalan yang sudah dia tidak dapat tangani lagi dalam kehidupannya. Tapi di momen ini, pada saat dia mendengarkan sebuah jawaban yang dia tidak sangka, dia menjadi gusar, dia baper, ya, dia menjadi tersinggung. Hampir saja kalau kita baca terus kisah ini, dia hampir saja kehilangan mujizat. Dan bukan hanya sekedar mujizat, kalau kita baca terus cerita ini, pada akhirnya Naaman kemudian mengenal Tuhan yang benar. Kehidupannya diubah sedemikian rupa, bukan hanya sekedar kesembuhan, tetapi dia juga beroleh pengenalan akan Tuhan yang benar dalam kehidupannya. Nah, semua itu hampir batal, saudara perhatikan, karena dia tersinggung. Tersinggung adalah tanda dari kesombongan. Ada begitu banyak orang baik, saya percaya di dalam dunia ini. Mungkin Anda punya dan bisa mengingat ada orang-orang yang notabene belum kenal Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkarakter yang baik. Namun saya mau katakan bahwa kasih karunia itu didapatkan pada orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang baik yang tidak mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan karena mereka merasa tidak membutuhkan itu. Dengan kata lain, kalau kita berbicara, saya seringkali berbicara pada teman yang belum kenal Tuhan, kenapa kamu tidak terima Tuhan Yesus sebagai anugerah yang terindah? Jawabannya, karena saya bisa berusaha dengan kelakuan baik saya untuk mencapai keselamatan, untuk mendapatkan pahala. Saudara, tanpa kita mempunyai kerendahan hati, tidak mungkin kita kemudian mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan dan membutuhkan yang namanya kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 2 Raja-Raja tadi, kita belajar bahwa Naaman sebagai orang yang tersinggung, itu juga mempunyai yang namanya, saya katakan, mentalitas korban. Sama-sama katakan yuk, mentalitas korban. Naaman dalam cerita itu dia berkata, loh aku kan sudah begini, aku kan sudah minta izin sama Raja Aram sudah kontak Raja Israel, saya sudah melakukan ini, kok nabinya tidak mau nemuin saya. Loh aku tuh sudah melakukan ini dan itu, tapi kok pasangan saya tetap begini, anak saya tetap begini. Saudara, perhatikan, seringkali mentalitas korban itu adalah perwujudan dari kesombongan diri kita. Kita merasa sudah melakukan segalanya, sehingga perlakuan yang orang lain lakukan dalam kehidupan kita adalah perlakuan yang tidak fair.
Saudara, saya tidak bisa memungkiri bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau ingatkan sore hari ini bahwa tersinggung, merasa jadi korban, itu sudah tanda-tanda, indikasi bahwa kita ini sudah hidup tanpa sadar dalam kesombongan. Di dalam cerita ini juga kita melihat bahwa orang yang tersinggung juga seringkali hidup berdasarkan yang namanya asumsi. Sama-sama katakan asumsi. Artinya dia menduga, dia seringkali mulai membandingkan, kelayakan. Kalau dibandingkan dengan orang ini dan orang itu, seharusnya saya diberkati Tuhan. Seharusnya saya mendapat sesuatu yang lebih baik. Saudara, itu adalah indikasi pertama bahwa kesombongan itu ada dalam diri kita. Jadi untuk sore hari ini, untuk pagi ini, untuk siang hari ini, kapanpun Anda mendengarkan, saya berdoa supaya kita semua mengerti. Yang pertama, indikasi yang pertama akan kesombongan adalah adanya mudah tersinggung. Hal yang kedua adalah malas untuk belajar. Nah, saudara mungkin berkata lagi, ini apa lagi Pak, kok bisa malas belajar dikaitkan dengan kesombongan? Saya ingin ajak kita untuk membaca sebuah ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, izinkan saya untuk menceritakan konteks dari cerita ini. Abraham dan Lot, mereka pergi dari tanah leluhur mereka ke tanah di mana Tuhan menjanjikan tanah yang terbaik bagi mereka. Di tengah-tengah perjalanan, mereka sampai ke tempat yang namanya Mesir. Di Mesir itu Abraham mengalami satu masalah yang pelik, masalah yang sulit, di mana kemudian istrinya dia harus aku sebagai adiknya. Nah, singkat cerita, Tuhan menolong Abraham dan akhirnya istri dari Abraham, Sarah itu bisa kembali, dan bukan hanya kembali, tetapi Raja Mesir bahkan kemudian memberkati Abraham sedemikian rupa karena adanya perlindungan, adanya berkat dari Tuhan sendiri. Nah, saya ajak kita untuk bersama-sama membayangkan kalau kita menjadi Lot yang menyertai Abraham selama perjalanan di Mesir. Secara nalar dan logika, saya percaya apa yang dilakukan oleh Raja Mesir terhadap Abraham adalah sesuatu yang tidak logis sama sekali. Bagaimana Abraham itu menerima kebaikan, sebuah favor, perkenanan yang luar biasa, itu tidak lepas dari yang namanya tangan Tuhan. Nah, menarik sekali, setelah melewati semua itu, Lot memutuskan untuk meninggalkan Abraham karena masalah harta. Saudara, kalau saja Lot itu mempunyai hati yang ingin mengenal Tuhan, dia tidak berpisah dari Abraham, maka kita tidak akan membaca kisah selanjutnya, yaitu kisah mengenai Sodom dan Gomora, di mana kemudian Lot juga kehilangan istrinya. Suatu kisah yang tragis tidak akan pernah terjadi kalau ayat ini tidak pernah ada. Saat dia memutuskan untuk memisahkan diri dari Abraham. Nah, menarik sekali kalau kita belajar akan makna arti kata dari nama Lot. Lot ini punya makna artinya terselubung atau tertutup matanya. Jadi nama Lot itu artinya tidak melihat. Semestinya sebagai keponakan yang menyertai Abraham, dia melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Mestinya dia tahu
Aku harus kenal Tuhan lebih lagi. Aku juga pengen punya hubungan sama Tuhan. Karena lihat ada berkat, ada pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Tapi Lot memutuskan untuk menolak semua itu. Dan itu adalah salah satu contoh bukti dari sombongan. Pada waktu saya menikah, waktu kita menikah, istri saya waktu itu saya ajak untuk ikut kelas bimbingan nikah, untuk mendengarkan pengajaran tentang hubungan, bagaimana membangun relationship, baca buku tentang pernikahan. Saat itu dia merasa bahwa hal itu merupakan hal yang tidak penting. Belajar bukanlah sesuatu yang penting. Karena dia seringkali berkata, istri saya berkata, toh kalau kita lihat pernikahan itu kan cuma butuh waktu, butuh pengalaman, lama-lama juga jadi jago. Dan kita lihat pernikahan dari orang tua juga baik-baik saja, mereka bisa jadi contoh yang baik. Jadi enggak penting. Yang penting adalah kita setia, enggak macam-macam, toh nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Jujur saudara, sekarang istri saya sangat berubah sekali. Saya bersyukur betul, dia menjadi orang yang paling antusias untuk belajar tentang pernikahan. Saya percaya pada waktu kita memutuskan untuk malas belajar, pada waktu kita tidak mendengarkan nasihat dengan mudah, itu adalah salah satu indikasi bahwa kita membiarkan kesombongan bertumbuh dengan subur di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang indikator terakhir dari kesombongan menurut saya adalah keengganan untuk melayani. Sama-sama katakan, enggan untuk melayani. Mungkin Anda berkata lagi, loh Pak kok bisa? Apa kaitannya malas melayani dengan kesombongan? Saudara, saya mau kita sama-sama mengerti bahwa definisi dari melayani adalah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Jadi melayani sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan form atau tidak ada sangkut pautnya dengan bentuk pelayanan yang kita lakukan. Kita harus mengerti bahwa pelayanan yang kita lakukan di gereja, apapun itu, baik Anda menyampaikan firman Tuhan, Anda menjadi seorang WL, Anda menjadi seorang pemain musik, di multimedia, di sound, sebagai asyar, sebagai guru sekolah minggu, itu hanyalah bicara soal bentuk pelayanan. Tapi esensi dari melayani adalah membentuk hati kita supaya kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Sekali lagi, pelayanan di gereja hanyalah sebuah tools, hanyalah sebuah alat. Ya, sama-sama katakan alat untuk membentuk hati kita. Saya ingin ajak kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 9 berkata seperti ini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Menarik bila kita perhatikan permintaan dari seorang Salomo. Ayat ini menyatakan bahwa dia tidak ada indikasi meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun hikmat yang dia minta, pertimbangan yang dia minta, itu adalah agar dia bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang raja yang adil. Dan kita baca dalam kelanjutan kisah ini, Tuhan langsung mengabulkan permintaan tersebut. Berarti permintaannya adalah permintaan yang diperkenan oleh Tuhan. Dan itu langsung dibuktikan dengan kasus 2 perempuan sundal, ya, dalam bahasa sekarang PSK. Langsung dibuktikan bahwa betul-betul Salomo itu mendapatkan hikmat Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28 dikatakan seperti ini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja,
Maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi begitu mereka mendengar keputusan cara menimbang Salomo akan sebuah perkara, mereka sangat terkejut dan sangat ketakutan. Bayangkan, mereka bisa segera mengenali bahwa ini bukan kepintaran Salomo. Ini jelas-jelas adalah hikmatnya Tuhan yang diberikan. Artinya Salomo menyadari betul bahwa hikmat dan pertimbangan itu hanya untuk menjalankan fungsinya sebagai raja. Saat kita mengerti bahwa kita perlu untuk mengutamakan kepentingan orang lain, bahwa kita ini hidup untuk memberi buah atau dampak kepada orang lain, kita sedang belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Pada saat kita hidup sibuk untuk memperhatikan kepentingan diri sendiri, kita harus waspada, termasuk saya, ya, bahwa tanpa sadar kita membiarkan yang namanya kesombongan dalam kehidupan kita. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini boleh menyingkapkan kepada kita rahasia bagaimana dipromosikan oleh Tuhan. Sekali lagi, kerendahan hati adalah sebuah master key. Kerendahan hati adalah kunci utama yang Anda butuhkan dalam kehidupan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan peninggian dari Tuhan. Kita belajar pada hari ini, kita juga memperingati perjamuan kudus. Saya ajak untuk kita belajar bersama-sama dari pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan dan Raja kita. Saya mengajak untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan pengorbanan Kristus untuk kita dalam perjamuan kudus yang sebentar kita akan nikmati. Saya ingin bacakan sebuah ayat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya rindu untuk kita mengambil sikap yang sama, kita mencontoh keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan anggur, Anda sudah mempersiapkan sebelum ibadah ini. Mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap kerendahan hati. Mari pegang roti yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kami. Engkau sudah mengorbankan tubuhmu untuk kami. Engkau disiksa, bilur-bilurmu sudah dicurahkan untuk kehidupan kami. Kami mengutuskan roti dan anggur dan sebentar kami akan makan dan minum. Sebagai perlambang kami boleh menjadi satu dengan tubuhmu. Biarlah teladan yang kau berikan boleh juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memakan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari ambil cawan tangan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi kita semua untuk mengampuni dosa kita, untuk mengembalikan status kita sebagai anak-anaknya,
Dia mati supaya kita beroleh akses untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Darahnya menyucikan, darahnya menyembuhkan kita. Hari ini kami percaya, biarlah kuasa kesembuhan di dalam darah Kristus juga boleh mendatangkan kesembuhan, kesehatan bagi setiap kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga boleh memperingati tubuh dan darah-Mu untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap dari kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu, boleh diberkati oleh perjamuan kudus yang sudah kami ambil dan kami minum. Kami berdoa, Tuhan, biarlah keteladanan-Mu boleh juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, sebagaimana Engkau meninggikan Yesus, Engkau juga akan mempromosikan kehidupan kami. Roh Kudus, bantu kami supaya kami boleh hidup di dalam kerendahan hati, supaya kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, senantiasa ditinggikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh berita firman Tuhan, oleh perjamuan kudus. Tetap setia, terus melakukan kebenaran firman Tuhan, ada dalam komunitas yang sehat, bersama teman-teman kita seiman. Mari saling membangun, mari terus kita giat, supaya setiap dari kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, dan saya percaya kehidupan kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan sekali lagi akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami percaya Kau berkenan dalam kehidupan kami, karena Engkau melihat Kristus yang sudah mati, yang sekarang hidup, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, biarlah gereja-Mu boleh menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Biarlah kerendahan hati boleh menjadi suatu aset yang berharga untuk mengundang kuasa-Mu, promosi-Mu bekerja dalam kehidupan kami secara maksimal. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap dari kami. Kami percaya perkenanan-Mu, berkat-Mu ada dalam kehidupan kami. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita untuk menjadikan kita menjadi saksinya, agar kehidupan kita terus naik dan bukan turun, agar kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku kerjakan di
Tuhan.